Sebentar lagi emas akan melejit dengan sangat tinggi dan kalian akan tinggalkan uang kertas. Saya katakan demikian. Sekarang uang kertas di Cina Pak benar-benar dicuci. Beberapa negara sudah mengajak uang kertas adalah penyebaran virus COVID-19 yang paling efektif itu adalah uang kertas. Nah sekarang udah mulai takut orang megang uang kertas. Jadi tolong sebutkan tadi apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. InsyaAllah coba sebutkan tadi apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kehancuran ekonomi dunia. Ibarat Allah yang kami muliakan, harga emas sekarang ini sudah ada di tingkat dan di peringkat yang belum pernah ada sebelumnya. Harga emas sekarang ini kaum muslimin kami muliakan, silakan dilihat berapa harga satu emas sekarang. Harga emas antam, harga emas antam, harga emas murni, emas biasa 24 karat, wahai kaum muslimin, 5 hari yang lalu saja harganya sudah Rp1.925.000. Naik terus kaum muslimin. Antam sekarang ada di puncak harga emas. Ingat tidak, 3-4 tahun yang lalu saya sudah peringatkan kaum muslimin seluruh Indonesia, bapak-bapak kalau ada duit, ibu-ibu kalau ada simpanan, tolong beli emas dari sekarang. Siapa yang dengar kajian saya dari dulu, sekarang baru ketemu kan? Sebentar lagi emas akan melejit dengan sangat tinggi dan kalian akan tinggalkan uang kertas. Saya katakan demikian. Sekarang uang kertas di Cina Pak benar-benar dicuci. Beberapa negara sudah mengajak uang kertas adalah penyebaran virus COVID-19 yang paling efektif itu adalah uang kertas. Nah sekarang udah mulai takut orang megang uang kertas. Direndam Pak, direndam pakai obat-obatan, kemudian dicuci, baru disetrika dan dijemur kembali, dipakai lagi. Betapa ngerinya ini kaum muslimin. Nah, Nabi mengatakan kalian akan tinggalkan semua uang kertas nanti di akhir zaman. Dia akan berserakan di pinggir jalan seperti daun-daun menguning yang berguguran, tidak ada nilainya, dipermainkan oleh anak kecil kalian. Saat itu nanti kalian kembali menggunakan emas dan perak. Kalau sekarang saya ajak ibu bapak untuk beli emas, terlambat atau tidak? Jawab, terlambat atau tidak? Kalau tidak, beli. Kalau ada duit, beli daripada nyimpan dalam bentuk angka-angka. Ya, sebentar lagi bapak ibu akan menyesal. Pak, Bu, 2018 RRT sudah mulai menarik uang-uang mereka dan mereka beli emas. Mereka sudah tahu apa yang terjadi. Hong Kong hampir seluruh warganya tarik dana-dana mereka dan mereka beli emas. Mereka sudah tahu. Amerika tahu persis, makanya Amerika gila-gilaan mengumpulkan emas di dunia ini. Amerika, Inggris, China, Australia dan negara besar berlomba-lomba pada beli emas. Karena mereka tahu nanti kembali kepada emas. Nah sekarang itu sudah diambang pintu Bapak Ibu, kehancuran ekonomi global. Wahai hamba-hamba Allah yang memuliakan, dampaknya apa? Nanti negara-negara di muka bumi akan bangkrut, lalu pemerintah tak sanggup menggaji para pegawainya. Susulan kedua adalah seluruh harga kebutuhan hidup manusia melejit senaik-naiknya, sehingga berapa penghasilan orang takkan cukup, kata Rasulullah. Itu waktunya sebentar lagi. Sekarang wahai Bapak Ibu, berita-berita yang mengerikan, karena banyak negara sudah terjadi mengunci kota-kota mereka, pabrik-pabrik stop nggak jalan. Apalagi Cina kaum muslimin, puluhan kota di stop, pabrik-pabrik dihentikan. Seandainya lebih dari 1 bulan saja sudah dapat dibayangkan kebangkrutan dan kerugian mereka. Sekarang ini wahai kaum muslimin yang kami muliakan, makanan yang ada di Cina habis. Kenapa habis? Satu, hewan ternak mereka, apapun ternaknya, mau kambing, mau sapi, mau ayam, mau anjing, mau babi, mau apa saja ternaknya, karena orang-orang tak boleh keluar, mati semua Pak. Makanya 40 kontainer yang bisa membakar 5, yang memiliki kapasitas 5 ton, itu 40 kontainer didatangkan ke daratan kota-kota Cina. Untuk apa? Membakar bangkai-bangkai hewan dan binatang yang mati. Nggak ada yang ngasih makan, mati seluruhnya. Sementara lahan pertanian Cina, tuan yang mengurusnya nggak ada. Ini pun akhirnya terlantar, dan yang terlantar ini akhirnya digarap oleh
miliaran bulan dulu, Pak. Sekarang ratusan juta lahan hektar pertanian dan perkebunan Cina habis oleh bulan bulu. Belum selesai bulan bulu mengerjakan pekerjaannya, datang pula serbuan belalang gurun. Ini belalang terganas. Belalang ini besar dan menggigit manusia. Jumlahnya miliaran datang setelah menyapu Afrika, menyapu Arab, Pakistan, India, sudah masuk di Cina sekarang. Berlapis-lapis ujiannya, Pak, ya. Kalau bagi kita itu bukan ujian itu, tapi jawaban Allah atas kesombongan sang presiden yang jumawa, Xi Jinping, yang mengatakan tak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Dasar KP. Mereka tak percaya dengan Allah, mereka tak punya iman, maka mereka mengatakan tak ada yang bisa mengalahkan Cina, tak ada yang bisa mengguncang Cina. 1 minggu saja, Bu, setelah dia ngomong begitu, Allah bayar tunai. Allah tak kirimkan rudal ke situ, Allah tak kirimkan tsunami, Allah tak datangkan gempa besar, Allah tidak turunkan petir, Allah tidak datangkan angin puting beliung, Allah hanya datangkan makhluk yang tak nampak yang disebut dengan virus. Namanya cantik pula tuh, corona. Pakai novel di depannya, novel corona baru. Ketika dilihat dengan kaca pembesar, warnanya dan bentuknya juga cantik, memang kayak mahkota, Pak. Ternyata sekarang dunia meratap merintih. Sebentar lagi ekonomi akan hancur dan makanan akan langka. Lalu disinilah Nabi berkata, persiapkan diri kalian makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Setiap keluarga persiapkan makanan yang dapat selama 1 tahun, bukan Indomie, bukan Super Mie. Sekarang jalankan pikiran, apa yang bisa makanan bisa bertahan selama 1 tahun? Terserah, jangan banyak teori. Persiapkan saja, tiap keluarga harus perintahkan, persiapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Kapan mulainya, Ustaz? Kalau menurut hadis Nabi, ada, jangan sembarangan mulai. Sekarang ini baguslah kita persiapkan makanan, bagus, Pak. Tapi permulaan yang disebutkan dalam hadis Nabi dan hadis ini kuat, Pak, yaitu ketika kamu melihat meteor atau bintang berekor melesat di atas langit dunia selama 3 hari berturut-turut sampai 7 hari, antara 3 sampai 7 hari. Kalau itu sudah kamu saksikan, semua kalian larilah dan bawalah makanan yang dapat dimakan selama 1 tahun. Sekarang saja sudah mulai kita lihat kelimpungan orang di bumi ini karena makanan yang semakin langka dan harga semakin melejit. Nah, berikutnya apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi berikutnya, ibarat Allah yang kami muliakan, adalah kelaparan global. Jadi kehancuran ekonomi disusul dengan kelaparan global. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, di akhir zaman kata Rasulullah, takkan terjadi kiamat sampai tetangga rela mendatangi tetangga yang dulu adalah sahabatnya dan membunuh tetangga itu hanya gara-gara sepotong roti yang ada di tangan tetangga karena lapar. Karena lapar, tetangganya dibunuh, Pak, sebab tetangga itu punya sepotong roti. Ini akan terjadi, wahai Bapak Ibu, di Wuhan hari ini. Wuhan hari ini kaum muslimin sangat banyak yang melemparkan dirinya dari gedung-gedung karena stok makanan sudah nggak ada, yang dimakan udah nggak ada, barang yang dibeli udah busuk-busuk, harganya pun meroket melangit, Bapak Ibu. Itu kondisi Wuhan sekarang. Bapak mau tahu keadaan kaum muslimin di Uighur, Xinjiang, Cina sana, yang jutaan disekap dan dipenjara. Ini penjara yang sangat banyak orang-orang di dalamnya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini dah masuk minggu ketiga, mereka tidak ada makanan sama sekali. Seperti apa nasib kaum muslimin yang ada di Uighur, Xinjiang sana? Kita masih bisa makan, bahkan buang-buang nasi kita di sini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti kita akan melakukan penggalangan dana. Demi Allah, ketakutan tidak mendengar penggalangan dana. Kita akan melakukan penggalangan dana untuk bela Baitul Maqdis, bela muslimin, dan bela Islam insyaallah taala. Dan ini adalah kerjaan yang bisa kita lakukan mumpung kita masih lapang dan masih santai saat ini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya, berikutnya ibu Allah yang kami muliakan, yang akan terjadi dalam waktu dekat. Catat itu, apa yang terjadi dalam waktu dekat. Yang pertama tadi apa? Kehancuran ekonomi dunia, ya, yang mampu bertahan dan punya emas nanti. Maka dari sekarang siapa yang punya duit beli emas 1 kilo, 2 kilo simpan. Nggak sanggup beli 1 kilo, 2 kilo, ya, karena memang tampang-tampang miskin banyak sini. Udahlah, 1 gram, 2 gram, 3 gram, berapa sanggup beli dari sekarang. Mau emas batangan, mau emas perhiasan, mau emas dirham, dinar, segala macamnya, beli, Bu, simpan diam-diam. Jangan umumkan pada orang lain, umumkan di grup, aku udah mulai, nggak usah. Nanti dia datang maling malam.
Yang kedua, apa yang terjadi setelah kehancuran ekonomi? Terjadinya kelangkaan pakan di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Ini susulan, Pak. Kemudian yang ketiga, dan ini juga akan terjadi mungkin di tahun ini lebih dahsyat pada 2019. Semoga tidak terjadi, itu doa kita sih. Dia penutup kita doa. Tapi ini akan terjadi, kata Rasulullah, kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. 2016 sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan, menurut para pakar dan ahli bumi kita, 2019, 2020, 2021, 2022 akan terjadi kemarau ekstrim berturut-turut selama 3 tahun. Dan berarti 2020 akan lebih berat lagi daripada 2019. 2019 kemarin jangan tanya kemarau yang ada. Ada yang 10 bulan, ada yang 11 bulan nggak turun hujan, ada yang 1 tahun kering di mana-mana, betul tidak? Panas di mana-mana. Dan tahun ini kita akan menyaksikan panas yang lebih dahsyat daripada 2019. Ini akan menyebabkan kehancuran global juga. Makanan di mana-mana akan mati. Sudahlah belalang yang datang itu menurut PBB bulan April nanti akan berkembang menjadi 500 kali lipat banyaknya. Ini akan menggarap tanaman yang ada. Nanti ditambah dengan serangan kemarau yang ekstrim. Berlapis, Pak. Maka stok makanan yang tersedia di muka bumi, jangan berharap impor ke impor lagi. Saya menyarankan orang Indonesia kembalilah kepada pertanian. Hidupkanlah kembali perkebunannya, ya, perjuangkanlah dengan ketaatan, bungkus dengan amal soleh, anti maksiat, sehingga Allah jaga Indonesia dari petaka-petaka besar yang akan terjadi. Ini keempat, ya. Yang keempat yang terjadi adalah kelaparan global, kemudian kemarau ekstrim. Ini akan menyusul. Kemudian yang kelima yang akan menyusul di muka bumi. Ini bukan ramalan. Sekali lagi bukan ramalan. Semuanya urut-urutan hadis Nabi yang saya susun, yang kami susun, dan urut-urutannya ini sesuai dengan kondisi menjelang Imam Mahdi muncul. Kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang akan terjadi berikutnya? Yang akan terjadi berikutnya adalah perang di mana-mana. Jadi kalau boleh kita tuliskan di sini tadi, kalau ini sudah salju turun di Arab, huru hara di Timur Tengah, kemudian pembahasan di negeri Syam, gereja Sunni Al-Furat, ada semua. Kemudian tadi adalah terjadinya pandemi. Itu sudah sedang berjalan OTW sekarang kan, banyak yang angka kematian. Kemudian berikutnya apa? Terjadinya kelangkaan, kehancuran ekonomi dunia. Akibat pandemi ini, orang tidak bisa berproduktivitas, Pak. Lahan ke pertanian, ke pabrik, seluruhnya berhenti. Maka ini akan menjadi kelangkaan pakan yang berat. Harga menjadi melambung tinggi, ekonomi dunia menjadi hancur, dan harga menjadi tidak berharga. Orang kembali menggunakan dinar dan dirham. Selanjutnya yang akan terjadi adalah perang, kemarau ekstrim, menyempurnakan bencana yang sebelumnya. Kemudian setelah itu baru disusul dengan perang. Kalau bukan perang negara dengan negara, maka juga terjadi perang antar tetangga dengan tetangga berebutan makanan. Lihat di Palu, ketika baru saja tsunami, gempa terjadi tsunami, 3 hari baru orang sudah mulai kelabakan demi hidup, mereka sudah mulai mengambil kesenangan kembali. Betul tidak? Itu baru 3 hari. Bagaimana ini nanti berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Manusia brutal. Hadisnya Sahih Bukhari, hadisnya Sahih Muslim. Akan terjadi nanti di mana manusia tega membunuh tetangganya hanya karena sepotong roti yang dimiliki tetangga, sebab lapar. Disinilah alasan kenapa saya mulai mengajak kaum muslimin, ayo kaum muslimin, dari sekarang persiapkan tempat-tempat tinggal yang jauh dari kota, karena orang brutal itu banyaknya di kota-kota. Pergilah ke tempat yang jauh dari tepian laut, betul tidak? Bukankah ini yang saya ajak? Pergilah ke tempat yang jauh dari laut. Panas yang sangat ekstrim besok ini, Pak, menyebabkan gunung es yang ada di kutub utara, gunung es yang ada di kutub selatan, serta Antartika, serta berbagai tempat yang ada esnya akan meleleh, Pak. Permukaan laut akan naik, akan banyak kota-kota di pinggir laut di akhir zaman yang tenggelam. Bapak akan menyaksikan ini. Dan sekarang kenaikan air laut di mana-mana seluruh dunia sudah mengalami peningkatan tajam. Banjir di mana-mana tiap sebentar. Betul tidak? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kayaknya capek dengerin saya ceramah ya. Semuanya menakutkan. Bu, udah pada makan malam tadi, Bu? Udah pada makan malam? Ibu, ini bahaya, tegangannya tinggi. Kalau tadi nggak makan, saya khawatir, Pak Bu, jantungnya jadi